film animasi Jumbo mendadak jadi bahan perbincangan hangat. Bukan hanya karena ceritanya yang menyentuh, tapi juga karena kontroversi yang menyertainya. Film garapan Rian Adriandi ini sebenarnya sukses besar sejak dirilis pada 31 Maret 2025 dengan visual memukau dan kisah penuh makna yang menyoroti isu perundungan anak-anak. Namun, ketenaran film Jumbo justru terusik oleh komentar tajam dari seorang konten kreator Afifah Putri Riziana. Lewat unggahan di akun media sosial pribadinya yang sekarang sudah di privat, Afifah menyebut film ini telah menyentuh ranah akidah karena menampilkan karakter hantu. Bukan berarti semua bentuk imajinasi bisa kita telan mentah-mentah, apalagi sudah menyentuh ranah akidah. Ya, begitulah komentar Afifah dalam postingan yang kini telah dihapus. Tapi postingannya sudah beredar luas dan menjadi viral. Netizen yang berbakti pun ramai-ramai bereaksi. Ada yang setuju, tapi tidak sedikit yang menilai Afifah terlalu membatasi ruang berimajinasi dalam seni. Perdebatan soal batas antara kebebasan berekspresi dan nilai agama pun kembali mencuat di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Salut dah gue sama yang bilang kalau film Jumbo itu menyentuh batas akidah. Gimana nggak salut coba, karena dia tuh peduli banget gitu. Karena masa iya cerita filmnya itu ada anak kecil main sama minta tolong sama hantu. Walaupun ini film animasi, tapi dia tuh sangat peduli. Menurut gue itu keren banget sih. Berarti nggak Jumbo doang ya, Naruto juga menyalahi akidah karena Naruto telah bersekutu dengan siluman rubah. Monkey D. Luffy juga menyalahi akidah karena telah memakan buah iblis dan berubah menjadi pasal karet. Gak, maksud gue manusia karet, Panglima Polim. Untung aja itu film Walid, film Malaysia, jadi bisa tembus jutaan views. Coba film sini udah gak bakal tayang sih itu. Lagian kalau dipikir-pikir ya, ini sih kalau menurut gue aja gitu. Kalau misalnya menjadi religius ngebuat elu jadi gampang menghakimi dan berburuk sangka sama orang lain, coba deh cek lagi, yang lu sembah itu Tuhan lu atau ego lu. Aduh. Gue pengen kasih aplaus dulu untuk film Jumbo yang udah tembus 3.200.000 penonton. Tapi gue gak akan bahas itu nih yang lagi viral. Katanya film Jumbo dikhawatirkan imajinasinya menyentuh batas akidah gara-gara ada penampilan karakter hantunya. Terus apa kabar dengan gue yang masa kecilnya ditemani dengan siluman babi, siluman kera yang ngelakukan perjalanan mencari kitab suci ke barat. Yini Ohizini, Jin dan Jun, Tuyul dan Bayul. Itu mah tergantung dari sudut pandang kita bagaimana menilainya. Ambil sisi positifnya, ambil pesan moralnya. Tuyul dan Bayul, Tuyul aja semua maling. Kira udah jadi maling. Siluman kera, siluman babi. Tong ulitil tentang kelakuan siluman. Tapi semangat mereka, kekeluargaan mereka melakukan perjalanan ke barat sampai mereka mau dan bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Bisa meren kini ada sisi positifnya. Surat terbuka untuk Mbak Afifah yang mengomentari film animasi Jumbo ya. Katanya film animasi Jumbo ini menyentuh batas akidah. Akidah yang mana? Gini loh ya Mbak Afifah, tolong banget ya, jangan dikit-dikit dibawa ke agama, dikit-dikit dibawa ke agama. Itu hanya film animasi, hanya gara-gara itu di dalam film tersebut ada hantu anak cewek itu loh. Tolong banget, agamanya sih nggak salah ya, filmnya juga nggak salah. Yang salah siapa? Lu sendiri Mbak ya, iman lu yang setipis tisu dibagi 6. Mbak Afifah ini dulu pernah nonton film yang paling legend nggak? Film Susana ya, yang paling legend lagi Pocong Mumun. Pernah nonton apa enggak? Ya kan? Apalagi itu Casper. Nah, belum lagi sekarang ini kan banyak banget film horor-horor. Belum lagi di film-film Indosiar itu. Nah, apa? Mau dibilang apa? Menyentuh batas apa ya lagi itu? Jadi tolonglah Mbak ya, lu kalau misalnya ilmu agamanya udah oke banget, disimpan buat anak-anak kalian. Jangan disangkut pautkan dengan sebuah film animasi. Tolong. Inilah bahayanya mabok agama. Masa nonton animasi yang penuh dengan imajinasi saja dibilangnya menyentuh batas akidah.
Repot Bu kalau misalkan dikit-dikit dikaitkan dengan agama, dikit-dikit dikaitkan dengan akidah. Mungkin ketika kecil dulu saya tidak akan menonton animasi Little Krishna karena 100% menceritakan tentang kisah dewa Hindu. Mungkin orang tua saya dulu takut anaknya logout ke agama lain. Selain itu mungkin dari kecil hingga sebesar ini saya tidak akan pernah nonton SpongeBob karena tidak masuk di akal, tidak masuk di logika. Karena di agama manapun tidak ada yang menceritakan Spons yang bisa berbicara. Menurut saya film yang menyentuh batas akidah itu adalah film ajab. Masa ada jenazah yang sudah dibungkus kain kapan loncat masuk ke penggilingan coran. Gua saranin kepada ibu dan bapak yang khawatir film animasi Jumbo mempengaruhi akidah Anda. Gua saranin kalian nonton Walid agar kalian berdua terbayang-bayang mukanya Walid. Ada ibu-ibu yang komplain mengenai film Jumbo yang katanya menyentuh batas akidah. Ibu, bapak, punten ini Maya. Kan kita waktu kecil juga sering nonton film ya, nonton TV. Di TV ada tuh yang namanya film Susana, yang katanya kan film Jumbo menyentuh batas akidah gara-gara ada animasi di mana anak kecil jadi hantu. Kita waktu kecil kan nonton Susana ya Bu ya, ada hantu yang dari jadi setan jadi manusia, gegara kepalanya dipaku. Terus ada juga film Casper Ibu, meskipun itu film luar ya Bu ya, animasi Casper, ada filmnya juga Bu. Kita nonton nggak? Jangan bohong, pernah nonton juga Bu. Nggak mungkin nggak tahu. Ambil sisi positifnya Bu, ini film karya anak bangsa gitu loh. Di film itu pasti ada unsur-unsur yang ibaratnya memberitahukan tentang baiknya gitu. Ditambahkan anak kecil pasti imajinasinya tinggi Bu. Film itu tuh ibaratkan ya supaya masuk ke film anak-anak. Baiknya lebih bijak lagi Bu dalam menanggapi segala sesuatunya. Dan kalau anaknya lagi nonton segala sesuatunya, kasih tahu dengan bijak mengenai maksud dari film tersebut. Jangan ini bawa-bawa namanya akidah, soal akidah diajak ngaji Bu anaknya. Jadi ada statement dari Bu Afifah yang sangat menggelitik aku sebagai umat muslim juga, yaitu katanya film Jumbo itu adalah film yang tidak sesuai dengan kaidah muslim. Padahal film Jumbo adalah film kartun. Dan aku menilai orang-orang seperti Bu Afifah itu banyak banget guys, teman-teman muslim seperti Bu Afifah, yang seolah-olah hanya mengamalkan ilmu-ilmu syariah atau ilmu agama. Padahal dalam muslim juga kita tuh harus mengamalkan ilmu kauniyah guys, atau ilmu duniawi. Itu penting banget dan harus kita bacakan ilmu kauniyah itu apa aja. Ini ilmu dalam duniawi semuanya guys, dan kita perlu mengamalkan itu sebagai muslim. Dan dalam film Jumbo itu banyak banget permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan psikologis anak, yang sejatinya itu adalah ilmu kauniyah atau ilmu duniawi. Kalian tahu nggak ngerinya kalau kita cuma sebagai muslim mengamalkan ilmu syariah aja? Itu adalah golongan yang dimurkai sama Allah guys. Nanti kalau kalian meninggoy itu akan ditanya dalam akhirat. Ada hadisnya, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanya tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan. Jadi kalau tidak mau mengamalkan ilmu kauniyah atau ilmu duniawi ya percuma, lu hanya cuma bisa mengamalkan ilmu syariah lu aja. Buat apa lu dilahirkan di dunia tuh Bu Afifah? Statement Bu Afifah itu tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Statement Bu Afifah itu ngawur dan sotoy, itu ilmunya tidak mendorong iman atau rasa syukur, tidak peka terhadap masalah sosial. Intinya ya Bu Afifah, Allah tuh menciptakan kita sebagai manusia tuh untuk tidak hanya mengamalkan ilmu syariah aja, tapi kita tuh juga harus mengamalkan namanya ilmu kauniyah Bu Afifah. Jadi mending Bu Afifah belajar lagi Islam itu seperti apa, ilmunya seperti apa gitu loh. Dan lagi untuk teruntuk Bu Afifah dan semua golongan seperti Bu Afifah, kalau ingin berkomentar dengan agama, kalian harus menilai dari kacamata sudut pandang yang lebih banyak. Nggak hanya dalam ilmu syariah aja, tapi juga ilmu kauniyah. Supaya statement Anda itu bisa dipertanggungjawabkan di duniawi dan di akhirat. Dia kejadian di film Jumbo yang tuh relate banget sama hidup gua. Yang pertama di bagian Don itu diejekin Jumbo sama temen-temennya. Nah itu kalau lu badannya kayak gue, berisi, itu tuh pasti kayak suka dibully juga kan saat tidak langsung. Itu bener-bener relate, itu gue nangis cok di bagian itu. Kenapa ya? Kayak itu tuh mengingatkan gue di zaman gue dibully sama temen-temen gue gitu. Yang pastinya teman-teman gue sudah gue cut off karena kayak lu omongan lu sampah banget, sampah. Terus yang kedua di saat Jumbo itu cuma tinggal sama oma
mamanya dan gue tinggal sama nenek gue. Jadi gue kayak Ketiga adalah ketika Jumbo pengen memberitahu semua orang kalau misalkan dia walaupun dengan badan yang seperti itu dia bisa gitu loh sebagai orang yang keren gitu kan. Itu pas banget dengan gue yang pengen semua orang tahu kalau misalkan badan gue kayak gini tapi gue bisa kok keren, bisa kok kayak gini, bisa kayak gitu. Gue cuman nangis, tau gak sih sepanjang nonton film, kayak ini bagus banget. Itu kemarin gue nonton film Jumbo sendirian, full nangis dari awal sampai akhir, nangis gue. Nggak tahu ya, kayak itu film bocil tapi menyentuh hati. Sangat worth it, harus coba nonton. Oke?